Bener, yang dominan karena dia cari tipe cowok yang bisa membimbing dia, yang bisa nantinya koreksi kalau misalnya dia ada salah atau misalnya kamu gini beb kayak gitu. Gimana Anya, bener nggak sih? Betul sih. Bisa jadi. Begitu. Nah, dan kalau mama lihat Anyanya nggak suka cowok yang agak bisa dibilang lembeknya dalam tanda kutip tidak bisa ngambil kesimpulan sendiri. Kayak sekarang aja dia nggak bisa ngambil keputusan sendiri, gimana dia bisa putusin untuk dirinya Anya. Gak boleh yang Gitu. pelin-pelan. Bener, nggak boleh yang pelin-pelan. Itu sih yang mama lihat. Next kita lihat berikutnya ada The World. Bisa dilihat kamera. Nah, The World ini menunjukkan bahwa sebenarnya banyak loh pilihan di luar sana, ya, gitu loh, yang bisa saat ini deket atau bisa aja saat ini ada di posisi ini. Tapi hanya cuma pilih satu orang yang boleh deket sama dia. Dan saat ini kalian tahu nggak siapa dia? Tahu nggak? Kita lihat kartu yang terakhir ya sebelum mama masukin nasihat buat mereka. Ini adalah kartu terakhir, ada Ten of Swords. Mungkin di sini kalian mungkin agak kaget dengan fotonya, tapi jangan takut walaupun kayak ditusuk gitu, tetapi sebenarnya mengartikan yang berbeda. So what this mean is sebenarnya ini adalah kata-kata yang mungkin ada beberapa orang sekitar dari Anya yang bilang, kayaknya dia nggak cocok deh buat lo, kayaknya lebih cocok yang ini nih. Masa sih kayak gitu? Jadi kayak ada orang itu ngeragu kalau misalnya saat ini Anya tuh pilih dengan orang tersebut. Padahal hati Anya sih udah tahu, dia udah yakin sama orang tersebut itu. Gitu. Cuma saran mama, kalau boleh cantik, jangan mendengarkan apa kata orang. Karena yang jalanin hubungan ini kamu, yang terusin kamu. Kalau kamu nyaman, lanjutkan. Kalau memang orang nggak suka, ya itu kan hak masing-masing ya. Gitu loh. Terjadi settingan atau bener-bener dijodohkan, ketemu dan sebagainya. Jawabannya adalah settingan. Jawabannya adalah semua direncanakan, semua dipersiapkan, dan nggak kayak jalan tabrakan, jatuhin barang diambil, nggak seperti itu. Ini ada sebuah percobaan berulang kali yang ternyata akhirnya berhasil. Jadi kalau saya lihat di sini, ini benar-benar difabrikasi atau diciptakan. Jadi apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka sekarang kerjakan, itu semua adalah sebuah konsep kreatif yang disusun di atas kertas, di brainstorm, di rehearsal atau dilatih, dan kemudian ditampilkan di depan kalian dengan editing tertentu untuk kalian mempercayai apa yang ingin mereka sampaikan. Tapi apakah yang disetting itu seperti itu pula hatinya? Tunggu dulu, belum tentu. Tapi kartu ini, kartu The Three of Pentacles, menunjukkan ada seorang pemahat yang dia ini nanya, ini bisa jadi ini adalah pemilik bangunan, bisa jadi ini adalah arsiteknya, bisa jadi dia adalah pendananya. Jadi ada obrolan, meminta pendapat, dan saling memberikan satu masukan agar ukirannya ini terjadi bagus. Nah, ini yang saya lihat bahwa ada satu upaya dari Rizky Febian untuk mendekati Anya Geraldine. Ini kayak misalkan, oke Rizky, kita mau launching lagu nih, kita bikin seperti apa? Kalau satu lagu doang berarti kita keuntungannya cuma satu. Mendingan kita bikin agak panjangan, ada beberapa lagu yang nyambung untuk menunjukkan cerita bahwa lontar akan begini. Karena orang-orang itu pasti punya satu perjalanan cinta mereka. Aduh, ya udah kita bikin deh. Nah, bintangnya siapa nih? Aduh, siapa ya? Nah, akhirnya dipilihlah dengan banyak sekali pertimbangan Anya Geraldine. Pertimbangannya apa? Yang saya lihat di sini ternyata memang ada beberapa model yang lain yang tadinya direncanakan, tetapi ternyata tidak jadi. Jadi kartu The Nine of Cups ini menunjukkan bahwa ada harapan-harapan untuk kalau ini ternyata si itu. Karena memasangkan seseorang di YouTube atau di sosial media ini benar-benar mengawinkan dua domain kreatif yang akan membuat ini meledak dan semakin besar, apalagi kalau ini direncanakan dengan sebuah perhitungan yang tepat. Jadi saya lihat Iki ini sudah melihat kalau sama si ini dihitung seperti itu, kalau sama si itu, kalau sama ini, dan ada satu hal yang akhirnya membuat Rizky Febian ini menjatuhkan pilihan pada Anya Geraldine. Oke, kalau di dalam hati siapa sih yang nggak tertarik dengan si Angelic Demon ini? Kalau kita lihat di Instagramnya, dia ini sudah jadi kayak icon cewek yang seksi, yang
doing her passion. Dia pergi kemanapun dia mau, dia stay dimanapun dia mau, dan dia adalah satu lambang tentang kebebasan seorang wanita saat ini di Indonesia. Jadi bebas berekspresi, melakukan sesuatu, dan yang paling penting terlihat selalu cantik, selalu bisa, pokoknya semuanya lah. Kalau saya cewek pun saya pengen jadi Anya Geraldine maybe. Ini yang membuat Rizky ini kayak yang, oh, ini kayaknya faktor-faktor yang lumayan bagus, dan kalau ini bisa digabungkan dengan karya Rizky Febian yang memang itu catchy banget, dan bener-bener lagunya itu simple, liriknya nggak macem-macem, musiknya juga enak, pentatoniknya, dan yang paling penting easy listening ya. Bener-bener kita mau dengerin kapanpun itu dapet. Ini yang saya lihat harus bener-bener dapet, dan saya acungkan jempol untuk siapapun yang mengusulkan Anya Geraldine. Di antara banyak, akhirnya terpilihlah dia. Kenapa? Karena yang saya lihat, Iki ini yang anak baik-baik, dia ini nggak macem. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kali ini, seperti yang kalian lihat di judul, saya akan menguak apa yang sebenarnya terjadi antara Rizky Febian dan Anya Geraldine. Nah, kalian semua pasti sudah menantikan ada orang yang mencoba untuk membedah, menguak, nyibak tabir, apakah mereka ini beneran settingan, apakah mereka akan bersama atau tidak. Semua yang kalian tanyakan akan saya coba jawab. Sebelum saya mulai, silahkan untuk subscribe, like, dan silahkan nyalakan tombol loncengnya. Bagikan ini kepada fans-fans mereka dan tanyakan apakah ini akurat atau tidak. All comments are welcome. Silahkan bully saya, marahi saya jika ternyata ini tidak sesuai dengan keinginan kalian. Tapi mohon maaf, ini adalah kebenaran, dan kadang kebenaran tidak seperti yang kita inginkan. Tapi kalau ternyata ini sesuai, ya semoga ini bisa membuat hari kalian lebih baik dan kalian bisa mengambil nilai-nilai yang ada dari ramalan saya. Oke, kita akan mulai. Pertanyaan pertama mungkin saja adalah pertanyaan yang paling banyak ditanyakan. Hubungan mereka ini dengan apa yang terjadi, settingan atau bener-bener dijodohkan, ketemu dan sebagainya? Jawabannya adalah settingan. Jawabannya adalah semua direncanakan, semua dipersiapkan, dan gak kayak jalan tabrakan, jatuhin barang, diambil. Nggak seperti itu. Ini ada sebuah percobaan berulang kali yang ternyata akhirnya berhasil. Jadi kalau saya lihat di sini, ini benar-benar difabrikasi atau diciptakan. Jadi apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka sekarang kerjakan, itu semua adalah sebuah konsep kreatif yang disusun di atas kertas, di brainstorm, di rehearsal atau dilatih, dan kemudian ditampilkan di depan kalian dengan editing tertentu untuk kalian mempercayai apa yang ingin mereka sampaikan. Tapi apakah yang disetting itu seperti itu pula hatinya? Tunggu dulu, belum tentu. Tapi kartu ini, kartu The Three of Pentacles, menunjukkan ada seorang pemahat yang dia ini nanya. Ini bisa jadi ini adalah pemilik bangunan, bisa jadi ini adalah arsiteknya, bisa jadi dia adalah pendananya. Jadi ada obrolan, meminta pendapat, dan saling memberikan satu masukan agar ukirannya ini terjadi bagus. Nah, ini yang saya lihat bahwa ada satu upaya dari Rizky Febian untuk mendekati Anya Geraldine. Ini kayak misalkan, oke Rizky, kita mau launching lagu nih, kita bikin seperti apa? Kalau satu lagu doang berarti kita keuntungannya cuma satu. Mendingan kita bikin agak panjangan, ada beberapa lagu yang nyambung untuk menunjukkan cerita bahwa lontar akan begini, akan begini. Karena orang-orang itu pasti punya satu perjalanan cinta mereka. Aduh, ya udah kita bikin deh. Nah, bintangnya siapa nih? Aduh, siapa ya? Nah, akhirnya dipilihlah dengan banyak sekali pertimbangan Anya Geraldine. Pertimbangannya apa? Yang saya lihat di sini ternyata memang ada beberapa model yang lain yang tadinya direncanakan, tetapi ternyata tidak jadi. Jadi kartu The Nine of Cups ini menunjukkan bahwa ada harapan-harapan untuk kalau ini ternyata si itu. Karena memasangkan seseorang di YouTube atau di sosial media ini benar-benar mengawinkan dua domain kreatif yang akan membuat ini meledak dan semakin besar, apalagi kalau ini direncanakan dengan sebuah perhitungan yang tepat. Jadi saya lihat Iki ini sudah melihat kalau sama si ini dihitung seperti itu, kalau sama si itu, kalau sama ini, dan ada satu hal yang akhirnya membuat Rizky Febian ini menjatuhkan pilihan pada Anya Geraldine.
Oke, kalau di dalam hati siapa sih yang nggak tertarik dengan si Angelique Demon ini? Kalau kita lihat di Instagramnya, dia ini sudah jadi kayak icon cewek yang seksi, yang doing her passion. Dia pergi kemanapun dia mau, dia stay dimanapun dia mau, dan dia adalah satu lambang tentang kebebasan seorang wanita saat ini di Indonesia.